Salam, selamat malam. Puji nama Tuhan kalau kita boleh malam ini bersama-sama datang memuji dan menyembah nama Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita pada saat ini, seringkali kita mengalami tidak pernah sanggup dan mampu untuk menjalani. Tapi kita percaya janji Tuhan iya dan amin. Terima kasih. Kami undang bangkit berdiri, kita pujikan. Ketika aku hadapi kehidupan ini. Aku hadapi kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Amin. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan Bapak Ibu, janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi janjimu
ya Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh mengucap syukur atas kasih kemurahan-Mu di dalam setiap hidup kami. Kami percaya janji-Mu dan iya dan amin. Bahwa pada saat ini Tuhan, janji-Mu tidak akan pernah terlambat bagi hamba-Mu yang setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biar di dalam setiap firman-Mu kami boleh diteguhkan dan dikuatkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau saat ini kami boleh datang di tempat ini, sebuah anugerah kemuliaan daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan biar setiap ibadah kami boleh merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh merasakan satu kekuatan dengan kebenaran firman-Mu, untuk kami tetap percaya dan kuat di dalam iman pengharapan kami. Terima kasih ya Yesus. Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini di dalam permulaan, pertengahan, dan sampai akhirnya. Karena Tuhan senantiasa tak membungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kami persilakan duduk. Masih ada sukacita ya Bapak Ibu hari ini. Puji nama Tuhan. Kita mau tetap bersorak-sorai memuji Tuhan karena Dia yang patut kita tinggikan. Kita pujikan, mari kita bersorak-sorai. Biarlah
Tuhan, kita bersorak-sorai, kita umat Tuhan selalu dikasih bersuka karena firman Tuhan dan firman Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita, biarlah dengan setiap firman Tuhan ini kita boleh tenang, kita boleh tetap percaya bahwa firman itu boleh menjadi kekuatan kita tetap terus dan berharap kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kami undang bangkit berdiri, kita pujikan tenanglah hatiku. Mari kita akan berdoa. Malam hari ini kami mengucap syukur kami boleh dihimpunkan Tuhan bersama-sama di tempat ini untuk boleh beribadah, dan kami sebentar juga boleh bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami semua ya Tuhan, tolong juga hamba-Mu, mampukan urapi hamba-Mu untuk dapat membagikan firman Tuhan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudari sekalian, selamat malam dan shalom. Ya. Kita malam hari ini saya ingin memberikan perenungan buat kita berbicara ingin kaya. Ya, sederhana aja, ingin kaya. Dosa enggak sih? Begitu ya. Ingin kaya itu dosa apa enggak sih? Gitu ya. Nah, kita melihat dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 dan ke-10. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 dan ke-10.
Saya akan bacakan bagi kita semua. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hamba dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sampai sini pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu saudari sekalian, topik ini saya berikan karena di hari-hari ini itu kita diperhadapkan ya dengan hal-hal bahwa mungkin ada berkata begini, memang uang itu bukan segalanya, tapi segala sesuatu butuh uang. Betul apa betul? Kalau yang belum menikah kadang-kadang gitu, cintaku ini tak terbeli dengan uang, gitu ya. Memang kehidupan pernikahan itu tidak boleh melihat uang, gitu ya. Tapi di dalam menjalani cinta itu gak butuh uang, terus butuh apa? Gitu kan. Pernah berkata, cinta itu tidak memandang harta, gitu kan. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, gitu kan, memang cinta itu tidak boleh memandang harta, tetapi memerlukan di dalam menjalaninya. Betul apa betul? Mana mau istri atau suami dikasih makan cinta? Nggak mau. Mana bisa kita punya kendaraan dikasih ngomong aku cinta kamu ya, aku cinta kamu. Tetap kendaraan butuhnya pertalite, bukan cinta. Nah kalau kita ke SPBU mana bisa, Pak I love you full, isiin ya, gitu 10 liter. Tetap saudara 10 liter ya 100.000. Apa hari ini BBM naik. Jadi sehingga uang itu seakan-akan menjadi sebuah kebutuhan, sebuah hal yang utama. Karena memang segala sesuatu itu kita hari-hari ini aktivitas memang butuh uang. Ya, apalagi semua sembarang naik. Diikuti dari BBM Pertalite naik itu diikuti dari segala sesuatunya akan merangkak naik. Dan itu yang menjadi kekhawatiran dan bahkan mungkin mulai kepanikan daripada kita. Pengeluarannya tambah, tapi pendapatan jangankan nambah, mempertahankan yang tetap aja sulit gitu ya, cenderung mungkin turun. Pak, jangankan ingin jadi kaya gitu ya, ingin supaya tetap terus stabil aja susah gitu ya. Lalu ada lagi cerita gitu ya, hari ini orang gara-gara uang, gara-gara suatu hal itu nilai manusia menjadi murah. Ya, sudah punya kedudukan, jabatan tinggi, bisa saja dia terjebak. Sampai seberapa cukupkah seseorang? Tidak bisa diukur. Seorang jenderal bintang 2 pun karena masalah uang bisa jadi dia terlibat banyak kasus, banyak jatuh di dalam kejahatan. Bahaya ya. Kalau begitu, jika demikian kita tidak boleh punya uang dong. Salah juga. Ingat ya, Alkitab mengatakan, Pak, Bu, lek males ra usah mangan. Betul ya? Jadi orang Kristen tidak boleh males. Lalu jangan gunakan nih ayat-ayat Alkitab untuk mendukung kemalasan. Wah, uang itu dosa, punya uang itu dosa, gitu kan? Asli ini males, begitu. Orang Kristen dipanggil untuk kerja keras, orang Kristen dipanggil untuk bekerja dengan sungguh-sungguh supaya dia bisa menjadi kesaksian, bukan jadi batu sandungan. Lagi yang di dalam khotbah di bukit Tuhan Yesus ngomong kita dipanggil jadi terang dan garam. Itu ya, kita tampil harus memberikan dampak contoh yang baik, ya kan? Jadi intinya kalau kita kaitkan semua ayat-ayat ini, termasuk ayat yang kita baca, akarnya bukan uang. Akarnya bukan bicara boleh kaya atau tidak. Maka hati-hati gitu ya. Hati-hati kalau kita katakan, Pak, aku pengen kaya tuh
salah apa enggak? Gitu ya. Aku pengen punya uang itu salah apa enggak? Nah, kadang-kadang kita terlalu jump conclusion, wah pengen kaya ya, selalu Alkitab lu ngomong 1 Timotius 6 ayat ke-9 gitu kan. Nah itu enggak baca ayat dengan baik. Kalau saya bilang, saya pengen kaya, gitu kan. Tapi, nah itu ya, saya pribadi kalau tanya, Pak pengen kaya? Ya pengen, siapa yang nggak pengen? Jujur kan? Ayo semua kita jujur, siapa yang nggak pengen kaya? Semua kepingin. Kenapa? Karena kalau nggak pengen kaya, terus kita makan apa? Nah tapi, mari kita lihat kembali 1 Timotius 6 ini. Peringatannya, ya. Tetapi mereka yang ingin kaya, ya, berarti ini kan bicara ke saya nih ya. Tetapi mereka yang ingin kaya, berarti saya kan saya sudah jelas bilang saya jujur, ngomong saya pengen kaya. Nah, terjatuh ke dalam pencobaan. Pencobaannya apa lek pengen kaya hari ini? Menghalalkan segala cara. Betul apa betul? Lek pengen kaya, biasa nih dagangan cuani 1.000, mikir lek bisa cuani 2.000. Nah, tapi hari ini kan gimana lek cuani 2.000, gimana caranya? Ya itu bahan bakunya dikurangin. Lihat, wah, masakan bahan bakunya mericanya naik, harga semen turun, wis tak ganti semen nih, bentuke podo, itu toh bahan bakunya diturunkan kan. Minyak hari ini jari ini turun, tidak turun-turun ya. Lalu pas lewat di depannya ganti oli, tanya, Pak, ini oli ini tak lihat-lihat kok mirip ya minyak ya. Tak ambil ya, iya. Minyak gorengnya diganti minyak pelumas, ya kan? Wah itu macam-macam, itu ekstrim. Tetapi kadang-kadang begitu. Mereka yang ingin kaya, kita semua, termasuk juga saya. Peringatannya ada, kalau kamu ingin kaya, hati-hati. Karena kita semua bisa terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Betul? Gara-gara pingin kaya, wah aku pingin punya uang yang banyak, hidup relasi rumah tangga bisa hancur. Saya pernah mendengar cerita nih, soal sebuah keluarga buka usaha ayam goreng. Wah pengen sukses ya. Karena apa? Mindsetnya sudah bicara pengen sukses. Akhirnya tengkar ya. Setelah tengkar, pegatan. Sudah kawin nih, menikah, pegatan. Karena pikir usahanya kan ayam goreng ya. Lalu ayam gorengnya namanya ayam goreng, cari nama yang tidak ada di sinilah. Ayam goreng Bu Yudas. Nyata pecah karena apa? Pengen kaya. Dan ayam goreng Bu Yudas ini sudah buka cabang di mana-mana, termasuk di Surabaya, di Jakarta. Percaya rebutan sih, direbut apa? Aset. Wah, nggak bisa ini aku yang rintis aset. Akhirnya dipecah. Yang nama istrinya ngomong, nggak bisa itu namaku Bu ya, lu lah bapak. Alhasil akhirnya pecah, rusaklah semua rumah tangga dan terlihat di seluruh Indonesia. Taunya dari mana? Yang satu rumah makan Bu Yudas, yang satu rumah makan Pak Yudas. Kan? Saudara tahu ya cerita itu ya, tapi saya tidak mau pakai nama aslinya. Ada lagi nama-nama, semua namanya Bu Yudas gitu kan. Cuma yang satu ada tandanya, ketika ditanya, oh ini punya bapaknya, oh yang itu punya ibunya. Berarti sama? Enggak, beda, yang punya ibu ya racuni, karena kita makan di rumah makan bapaknya, padahal namanya sama. Nah itulah yang dikatakan di ayat yang ke-9, karena bicara ingin kaya, orang bisa terjatuh ke dalam pencobaan, jerat, yang dimana itu mencelakakan, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Betul nggak? Hanya karena bicara uang, seorang anak bisa tega bunuh bapaknya, orang tuanya. Demikian sebaliknya, hanya karena uang, rebutan harta warisan, bisa kakak beradik itu bisa bunuh-bunuhan.
Di apa yang dikatakan ayat 9 itu terjadi. Maka bukan bicara boleh ndak pengen kaya. Karena akarnya inilah yang harus kita pahami dan harus kita selesaikan. Sebelum saya dan saudara bicara, Pak boleh ndak aku kaya, Pak boleh ndak aku pengen kaya, perhatikan hati kita masing-masing. Ini ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan, akarnya bukan bicara boleh apa enggak, pengen kaya boleh apa enggak, tapi akarnya adalah cinta uang. Itulah yang sebetulnya harus saudara hati-hati dan selesaikan. Karena akar kejahatannya adalah cinta uang. Sementara Matius 22 ayat yang ke-37 sampai yang 39, itulah yang dikenal di dalam iman Kristen disebut apa? Hukum kasih. Di dalam setiap ibadah pernikahan, ibadah pelantikan, ibadah apapun, itu selalu dibacakan. Ya, Matius 22 37 sampai 39, Bapak Ibu buka sendiri di rumah. Karena Matius 22 itu 37 sampai 39 Tuhan Yesus ngomong, seluruh hukum Taurat itu intinya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budi dan pikiran. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari kedua hukum ini tergantung seluruh kitab para nabi dan kitab-kitab Taurat. Nah, Paulus firman Tuhan ini menasihatkan kepada anak rohaninya Timotius, suruh nasihatkan jemaat termasuk dirinya, akar kejahatannya ialah cinta uang. Kalau kita mau jujur ya, dibalik siapa yang tidak pengen kaya, semua pengen kaya. Apalagi hari ini harta ini barang-barang naik, semuanya naik. Dari bawang goreng sampai BBM semuanya naik. Sementara gajiku gak naik-naik. Sulit, susah, gak bisa tidur. Aku pengen yang lebih lagi. Pertama diawali oleh karena tuntutan kebutuhan. Betul? Bukan bicara pengen kaya, pengen bisa punya. Wah, jangan boro-boro Pak mikirno punya mobil apa BMW gitu kan. Wong bayar apa? Enggak apa-apa ya, meskipun kita dalam kegelapan, hati kita diterangi oleh firman Tuhan. Sampai mana tadi? Boro-boro Pak punya BMW gitu kan. Wong kejam bayar apa? Pajak sepeda motor ini bomboan Pak sih. Bulan depan ya apa gitu kan. Memang pertama kita kerja keras karena bicara untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Cuma masalahnya begini. Pertama kita ingin kaya itu seringkali diawali dengan apa? Supaya bisa survive, betul? Nggak cukup Pak, nggak cukup, betul nggak? Kalau kita mau jujur, pertamanya kan nggak cukup ini. Warga semua naik, Tuhan kita doa, nggak cukup gitu kan. Nah, yang dari kata nggak cukup itu akan merasuk. Kenapa? Karena sampai mati kita semua akan bilang nggak cukup, betul? Wah Pak nggak cukup ini, hari ini makan susah, jangankan makan daging, makan tahu sama tempe, wangelis nggak mati, nggak cukup. Wah kita ngetu kerja cari apa lagi gini. Akhirnya secara tidak sadar kita bisa tidak hanya makan tempe, makan rawon, makan sop buntut bisa. Tapi tetap ngomongnya apa? Tidak cukup. Aku belum makan stik wagyu. Baru bisa makan mek rawon, ya. Jadi kata tidak cukup itulah yang terus akhirnya merusak. Itulah disebut dengan cinta akar segala kejahatan. Akhirnya keturutan makan wagyu. Bicara cukup enggak? Enggak. Aku belum makan daging temanku. Ya kan, sudah mulai, teman dicapai yang tak makan, tak habisin. Itu loh, saudara. Jadi bukan bicara, Pak boleh enggak Pak pengen kaya atau apa?
Tidak apa-apa, tapi hati-hati. Akar kejahatannya ialah cinta uang. Orang kalau cinta uang, ya, maka dia akan memburu uang. Dengan memburu uang, orang itu telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Apa itu menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka? Gampang, saudara. Kalau hari ini makan rawon, terus lihat tonggomu makan steak, kroso enak enggak rawon? Gak enak. Kenapa? Lihat tonggoi. Saudara hari ini bisa lihat TV ukuran 19 sampai 20 inch di belakang, ya toh? Sapi kan? Tapi saudara akan melihat TV saudara jelek. Kenapa? Karena tadi pagi ketika belanjaan sayur, ibu-ibu biasanya belanja sayur kan ngobrol. Kemarin suamiku baru beli aku lo TV 60 inch. Pulang saudara lihat TV saudara welek, nguromol, ya kok? Bapak-bapak jangan dipikir itu cuma ibu-ibu tok yang menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak-bapak, ya kan? Pulang nonton bojone welek, wis welek mencekno, ya wis mencekno, kayak speaker rusak. Apa? Karena ketika kerja ada satu karyawan makan noni ayu gitu, mentik-mentik, mekel-mekel gitu ya. Lalu kalau ngomong sopan gitu, Pak selamat pagi, tak buatin kopi ya. Pulang nonton bojo. Aku tadi dibakno kopi, bojoku boro-boro mbakno kopi. Begitu mulai, Pak belanjaane kurang iki lho kabeh mundak kabeh bla bla bla. Wah pegel, wah panas. Karena itu yang saya ingin katakan apa? Sebetulnya akar adalah merasa kurang. Bicara cinta uang, maka dia memburu uang. Kenapa? Dia merasa kurang. Maka itulah perhatikan ayat sebelumnya. Nah, Paulus itu ngomong kepada anak rohaninya begini di dalam ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Ayat yang ke-8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Artinya apa? Itu bicara kebutuhan hidup. Belajarlah hari ini. Betul kita dipanggil untuk kerja keras, betul. Betul kita dipanggil untuk kalau bisa usaha itu naik, tidak hanya gitu-gitu toh, ya. Punyalah sebuah konsep, betul, kalau Tuhan berkati aku baik ini ya, naik. Tapi tuntutlah di dalam hatimu itu untuk terus low. Kalau income-mu naik, usahakan gaya hidupnya jangan naik. Nah itu permasalahannya. Kadang-kadang kenapa cinta uang? Karena kita ini ingin mengejar gaya hidup. Pingin kaya karena bicara gaya hidup. Nggak enak Pak kalau numpai Honda Beat gitu ya. Elek padahal Honda Beat ya apik ya. Kenapa? Karena gaya hidup lihat sebelah nih naik CBR gede. Kalau di player nek beat pret beda, rodok beda. Padahal naik CBR yang sampai Tengger sampai enggak? Ya sampai. Naik beat sing pret sampai Tengger sampai ya sampai gitu kan. Cuma kadang-kadang itu gaya hidup. Boleh enggak kita menjadi kaya? Bukan itu problemnya. Mari sekarang kita mau jujur terhadap diri kita masing-masing. Jangan-jangan dibalik kita bertanya, pingin enggak kita kaya? Boleh enggak kita kaya? Jangan-jangan kita sedang jatuh di dalam apa? Cinta akan uang. Dan kita telah jatuh mungkin untuk selalu merasa kurang. Sehingga kita tidak bisa belajar mensyukuri berkat Tuhan. Dari ayat yang kita baca, kita diingatkan hiduplah dengan baik. Kerja keras. Gitu ya.
Orang Kristen itu harus kerja keras, tapi dengan jujur. Betul enggak? Carilah kerjaan, jangan menjadi malas. Kalau ada income naik, puji syukur saudara. Kerjaan itu harus meningkat, ya puji syukur. Income naik, puji syukur naik gitu. Tapi punyailah sebuah gaya hidup seperti ayat yang ke-8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Itu disebut dengan gaya hidup simplicity. Gaya hidup sederhana. Kalau selama kita punya sepeda motor Beat, nggak rusak, nggak apa-apa, ya nggak usah bingung. Baba sebelah punya CBR, baba sebelah punya NMAX lah apa-apa, nggak apa-apa, ya tetap gitu. Terus nanti uangku dibuat apa, Pak? Ya pakailah sesuatu yang lebih berguna. Pakailah sesuatu yang untuk akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Apa itu, Pak? Kalau saudara punya anak, lebih baik saudara naik Beat. Tapi anak saudara bekali dengan pendidikan yang baik. Saudara bekali dengan ilmu-ilmu yang baik. Nah, uang itu salurkan untuk itu. Salah satu contohnya. Banyak. Ya. Saudara belajar untuk juga mau memberikan persembahan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ngomong, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Karena di bumi ngengat dan karat akan merusakannya. Saudara pernah pikir, ya apa cara ngumpul harta di surga? Di sini tuh kayak tanya baik di BCA, Mandiri, BNI atau bank apapun, Pak bisa ndak LLG ke surga? Lah gak bisa. Ketika nanti di surga mata uang kita ndak akan laku, betul ndak? Ndak akan laku. Lalu apa yang disebut dengan mengumpulkan harta di surga? Yang nanti di surga siapa? Bapak, Ibu, dan saya. Yang nanti ada di surga ya kita semua. Human, roh manusia. Ya. Maka disebut dengan kumpulkanlah bagimu harta di surga. Itu artinya apa? Ya pakailah itu untuk memanusiakan manusia lain. Itu loh arti aplikasinya kumpulkan harta bagimu harta di surga. Jadi apa? Jadi kalau kita pengusaha, jadilah pengusaha yang besar. Pikirkan cari income yang sebanyak-banyaknya. Kalau sudah banyak apa? Yo jangan punya bawahan itu dipetok-petok, gaji dikurang-kurangi, ditahan atau apa. Berikan. Sarap. Kalau punya anak buah rajin, sekolahkan dia. Kalau punya anak buah yang potensi, buang kasih, bukan buang uang ya. Uang itu pakai investasi untuk dia berkarya, berkarir, kembangkan ilmu, kembangkan ini itu. Itulah disebut dengan kerjaan yang memanusiakan manusia. Itulah disebut dengan kumpulkan bagimu harta di surga. Jadi taruhlah uang kita itu untuk mengkaryakan manusia yang lain. Karena kita juga tahu jahat sekali kalau kita ini sebetulnya bidang diakonia. Di sini ada berapa ibu diakonia. Kalau di dalam diakonia, kita juga perlu hati-hati. Ngasih uang aja ke orang, itu sebetulnya tidak baik. Karena kita sedang membodohkan dia. Tapi kalau kita pakai uang itu untuk mentraining, melatih dia supaya dia bisa berkarya. Kenapa? Karena orang Kristen itu, manusia itu semua dipanggil untuk kerja. Bahkan dari awal penciptaan itu manusia itu dipanggil, diciptakan untuk kerja. Memelihara taman, itulah kerja. Tanya Mas Kres, ya betul ya. Manusia itu melihara tamannya, namanya melihara taman itu kerja, keringetan. Mengusahakan taman, melihara taman Eden itu kerja. Jadi orang Kristen tidak mau kerja itu dosa. Jangan nyalakno kok, aku kok pegel kabeh, saya gak tau gerak. Nyata. Saudara tahu di Singapura itu emak-emak, oma-oma itu sama pemerintah disuruh kerja terus. Bukan jahat, justru baik. Makanya di sana umurnya panjang-panjang. Kenapa? Kerja. Kalau sudah oma-oma mama itu cuma duduk diam dikasih makan, cepat mati, cepat pikun katanya. Menurut penelitian, bukan kata saya loh. Jadi kalau sudah tua tuh mereka kerjanya apa? Kadang-kadang cuma ngelapin meja,
dorong kereta. Tapi mereka apa? Otaknya berputar, tangannya putar, hidupnya panjang malah, gitu ya. Dan mereka punya sesuatu, mereka merasa berarti sampai tua, umurnya malah panjang. Jadi orang Kristen memang harus bekerja. Nah, di dalam kerja itu, mari kita memakai kekayaan, berkat Tuhan yang Tuhan berikan, itu betul-betul untuk kita mengkaryakan manusia, bukan untuk mengeksploitasi orang lain untuk kejahatan. Itulah yang disebut dengan nafsu yang hamba mencelakakan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, belajarlah untuk kita mensyukuri, cukup. Kalau Tuhan berkati kita dengan kulkas 1 pintu selama bisa dipakai, biarpun tetangga kiri kananmu kulkasnya 10 pintu, ya biarin. Gitu. Berarti dia apa? Usaha frozen food, makanya kulkasnya 10 pintu. Nah, kita kan enggak usaha frozen food, enggak usah iri, ya loh. Kalau kita diberkati kasur spring bed 1-2, kalau sebelah punya kasur 20, ya ndak usah iri, ndak usah ngomel. Kenapa? Karena yang sebelah mungkin dia sedang kulaan kasur. Terus di quality control, ditiduri, ya toh? Saya punya teman dulu itu rodok jengin, aku tuh ndak suka. Loh, kenapa? Saya bilang gitu kan, teman kita itu sok gaya. Lah kenapa? Mosok setiap minggu mobilnya gonta-ganti, sok kaya dia. Mobil itu setiap minggu gonta-ganti terus. Loh, sebentar, saya bilang gitu. Lah kamu tahu enggak dia kerjaannya apa? Loh, emang apa tuh? Jangan perasaan dia tuh karyawan. Iya, dia karyawan kalau pagi. Tapi dia itu kreatif. Kalau pulang kerja, dia tuh kerjaannya jual beli mobil bekas. Makanya dia mobilnya gonta-ganti. Tahu, orang yang jual beli mobil bekas itu, dia beli mobil, dia pakai. Dia pakai bukan tujuannya untuk pamer. Dia liatin ini yang bisa diperbaikin apa supaya nilai jualnya naik. Oh gitu ya? Iya, makanya cari tahu dulu, jangan iri dulu. Bilang gitu ya. Ada itu, saya pernah dulu punya teman gitu ya. Lihat temannya gonta-ganti mobil dibikinnya sok kaya, padahal pedagang mobil bekas kan gitu, jual mobil bekas setiap 2 minggu mobilnya ganti. Kalau dia 1 bulan, bilang gitu ya, kalau dia 1 bulan tidak ganti mobil, kita perlu doakan dia. Loh, kenapa emang? Gak payuh. Gitu. Oh gitu ya, iya. Nah kalau dia 2 minggu ganti mobil, berarti apa? Usahanya lancar. Orang Kristen kan kalau lihat saudara seimannya sukses kan harusnya seneng ya toh. Berarti kalau 2 minggu ganti lagi, berarti dia usahanya jalan. Lah sak bulan mobilnya tetap sakno. Kenapa? Jual beli mobil bekas itu beda dengan jual beli rumah. Lek rumah tambah tahun nilainya bisa naik, lek mobil lek kesuwen ya hancur. Gitu ya kata. Iya, makanya jangan iri dulu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudarikan pada malam hari ini, biarlah demikian juga dengan kita. Di hari-hari ini, kita sesungguhnya sedang diingatkan dengan berbagai macam banyak peristiwa di sekitar kita, bahwa hati-hatilah di dalam sikap suara hati kita yang selalu merasa kurang. Dengan beratnya tekanan hidup, tuntutan hari-hari ini akan membuat kita semakin mudah untuk terjatuh di dalam jerat susah melihat berkat Tuhan. Karena apa? Wah, semuanya sulit pak gitu. Sehingga kita susah untuk tetap terus bisa melihat Tuhan bisa berkati kita meskipun kita ada di dalam hari-hari yang semuanya serba naik. Akhirnya kita terjerat oleh karena situasi ini, merasa kita harus bisa survive, merasa tidak cukup. Akhirnya kita memburu. Mungkin pertama kali kita merasa tidak cukup, tapi itu yang terus menggerogoti hati kita, sehingga kita itu akhirnya menyimpang dari iman karena pikirannya, Pak, aku gak cukup, aku tidak cukup. Menyimpang sudah di dalam kita punya Tuhan yang bisa memelihara kita. Oh, grogot, wah ini pertalatannya naik, wah kalau kerja akhirnya dia lupa dia punya Tuhan. Wah, dia mengalahkan segala cara, cuan, akhirnya apa? Tidak akan pernah berhenti, betul nggak? Ayo,
Kita kalau mau jujur, termasuk juga saya, kalau tidak hati-hati. Hari ini kita punya terima uang 1 juta, kita akan ngomong tidak cukup Pak. Lek Isa 2 juta. Bulan depan kita dapat 100 juta, cukup enggak? Kita ngomong, enggak Pak, Lek Isa ya 200 juta. Bulan depan lagi ternyata kita dapat 1 M. Cukup enggak? Enggak. Kalau bisa 2 M. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena Lek punya uang 1 juta, cari mangannya nasi sama tempe. Lek punya 10 juta, wah gengsi aku mangan sego mbek tempe. Mangane apa? Sop buntut. Lek punya 100 juta, wah gengsi aku mangan ndek warung. Lek yo mangane ndek Pakuwo. Ya toh? Lek punya 1 M, wah gengsi aku makan kok ndek Pakuwo. Makan yo ndek Turki. Nah, ya toh? Punya 10 M, wah gengsi aku lek makan di Turki, makan yo di LA, di Amerika, beli pesawat pribadi, betul nggak? Kenapa? Ya itu. Secara itu sebuah realita. Saya menggumuli itu karena saya pun juga berjuang. Karena saya dan saudara sebenarnya sama, manusia berdosa yang jatuh, yang butuh anugerah, butuh peringatan, butuh pimpinan, butuh bimbingan daripada Allah Roh Kudus. Untuk kita tidak jatuh pada cinta akan uang ini, sehingga iman kita menyimpang. Di hari-hari yang berat ini mungkin kita merasa, Tuhan aku tidak cukup. Mari kita belajar berserah bersandar. Kita punya Tuhan yang bisa memelihara kita dan mencukupkan kita. Melalui apa? Melalui kita mau bekerja keras. Tapi di tengah-tengah kita bekerja keras, di tengah-tengah kita bekerja lebih keras, ingatlah jangan kau menyimpang dari iman. Ingatlah belajar untuk tetap terus belajar untuk mensyukuri apa yang ada yang mungkin hari ini lebih kurang daripada sebelumnya. Oleh karena hari ini harganya mundak semua, mungkin kita harus sedikit berhemat. Yang dulunya mungkin kita bisa sedikit royal, tapi hari ini mungkin kita harus menghemat. Belajarlah bersyukur. Pak Paulus bilang asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Artinya apa? Asal aku bisa hidup toh, lak telanjang, orang muda karena siap pada pakaiannya. Meskipun pakaiannya mungkin ya itu terus gitu ya, asal bisa makan gitu kan, meskipun makanannya tidak semewah dulu karena kita harus lebih berhemat. Belajarlah untuk tetap terus, kata-kata cukup itu apa? Hati bersyukur. Nah biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menolong menguatkan kita untuk kita tetap terus punya iman dan tidak goyah di tengah-tengah tuntutan zaman yang semakin sulit ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Tuhan tolong kami, ingatkan, teguhkan kami, agar kami, iman kami tetap terus teguh di tengah-tengah beratnya kehidupan ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu. Demikian tadi kita telah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Menahem Laswadi Steja. Kiranya firman yang disampaikan oleh Pak Menahem tadi dapat memberkati kita semua, mewakili jemaat yang hadir maupun yang di rumah yang bersama-sama beribadah lewat live streaming. Kami sampaikan terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, sebelum saya membacakan pengumuman, kita mau memberi persembahan. Petugas persembahan malam hari ini adalah Bu Kasno. Sambil mempersiapkan diri kita nyanyikan Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sabda Raja dan Tuhan Allah yang berkuasa
padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorak, hei, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, ku mau berkorban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorak, hei, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, umatnya bersuka, umatnya bersuka. Haleluya. Untuk doa persembahan, kami mohon untuk Ibu Utami untuk berdoa untuk persembahan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Sempurna dan layak di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami membuka memberikan persembahan. Haleluya. Dalam persembahan ini boleh menjadi kebesaran dan kemuliaan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau berkati kami Amin. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, saya mau bacakan beberapa pengumuman untuk kegiatan-kegiatan ibadah kita sepekan di tempat ini. Untuk Jumat depan firman Tuhan akan dilayani oleh Bu Juni Telambanua, pujian Ibu Nini, musik Saudara Yanto, kolekte Ibu Yati, pengumuman Ibu Nini juga. Untuk ibadah di Darmo, ibadah raya di Gereja Darmo pada hari Minggu, pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Manahem Laswadi Surja. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Mohon Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus pada minggu besok. Juga kiranya Bapak Ibu semua untuk dapat berdoa bagi perkembangan TIB kita tempat ini agar berkembang lebih besar. Demikian beberapa pengumuman yang bisa saya bacakan. Mohon maaf Pak. Ya, ada beberapa jemaat yang pertama baru datang. Saya ucapkan selamat datang untuk Ibu Kartini ya. Ibu Kartini, terima kasih. Semoga untuk Jumat depan kita bisa bersama-sama beribadah kembali tempat ini. Terus ada juga apa? Mahasiswa praktek Kaleb, semangat datang Mas Kaleb. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri untuk maju ke depan. Oke, shalom. Yang terhormat buat Bapak Pendeta, juga Bapak Ibu semua pengurus majelis dari GIA. Sebuah kehormatan terbesar bagi saya, mahasiswa dari STT Satya Bakti Malang, diizinkan untuk dapat praktek pelayanan di GIA Jemaat Surabaya.
Saya Kaleb Sibarani, orang Batak, marganya Sibarani, tapi tinggalnya di Riau. Jadi kalau orang Batak bilang Batak bukan asli kayak gitu. Tapi bapak mamanya orang Batak gitu lah. Dan saya pertama kali menginjakkan kaki di gereja GIA. Kalau orang Batak bilang kalau pertama kali menginjakkan kaki berarti jangan diinjak-injak gitu. Bercanda. Dan semoga Bapak Ibu dengan saya bisa saling kenal, dan saya di sini juga baru pertama kali untuk pelayanan weekend dan masih meraba-raba, sangat tidak mengerti apa yang harus mungkin dikerjakan, bagaimana mungkin bersikap. Mungkin Bapak Ibu, Bapak Gembala, semua majelis boleh membantu saya, dan ya kita sama-sama saya boleh belajar banyak di tempat ini, dan ibarat katanya ke depan ya sekolah teologi pasti mau menjadi hamba Tuhan gitu, menjadi hamba Tuhan yang bisa relevan lah dengan masyarakat. Dan salam kenal buat seluruhnya. Shalom. Horas. Ya, terima kasih Mas Kaleb, saya ucapkan selamat datang, mudah-mudahan sukses. Pelayanannya juga pendidikannya ke depan. Demikian Bapak Ibu, pengumuman yang bisa saya bacakan. Untuk doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Menahem Mas. Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama ya. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di akhir ibadah kami pada petang hari ini Tuhan memimpin dan menyertai kami semua. Dan tetap terus kami berdoa memohon Tuhan memelihara, memberikan kami pengharapan. Terlebih lagi Tuhan juga memberikan kami berkat Tuhan. Mendoakan untuk jemaat Tuhan yang mungkin mengalami sakit dan lemah tubuh, kami memohon Tuhan juga menjamah, melawat, berikan kesembuhan dan pemulihan. Mengingat untuk Ibu Lani yang sedang sakit, Tuhan kami berdoa mohon Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan dan pemulihan secara sempurna. Tuhan juga melindungi keluarga yang lain, menjauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Sebagaimana juga dengan kami mohonkan Tuhan terus memberikan kami kesehatan ya. Mendoakan juga untuk saudara Kaleb yang boleh Tuhan kirim tempat ini, kami mendoakan mohon Tuhan juga menyertainya, boleh sama-sama dengan kami melayani Tuhan. Dan saudara Kaleb juga boleh memberkati dan juga boleh bertumbuh di dalam studi, boleh menyelesaikan studinya dengan baik. Dan melalui pelayanan ini saudara Kaleb juga boleh diperkaya. Besertalah dengan kami ketika sebentar kami akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami mengakhiri ibadah TPI Tengger malam hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus memimpin dan menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan sudah datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Di dalam
Silahkan duduk.